Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bondan Rifki Rifai, Devi, dan saya sendiri Erdino Viadani sebagai penjelas materi. Nah, di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam New Economy, mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail tentang apa itu New Economy, apakah nomor 2-nya, apakah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh dalam New Economy, apa manfaat teknologi informasi dalam bidang korporat, dan apa kendala dan tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Nah, pengertian New Economy. Istilah New Economy barangkali bukanlah sesuatu yang akhir-akhir ini menurut Time Magazine. New Economy diartikan sebagai transisi dan arti heavy industry menuju teknologi based industry. Artinya semua kegiatan industri yang terjadi pada saat ini merupakan New Economy karena hampir setiap aspek industri sudah menggunakan sentuhan teknologi dalam pengoperasiannya. Perkembangan New Economy dirasakan sangat pesat setelah ditemukannya komputer pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, pada tahun 1946, yang diiringi dengan penemuan-penemuan lain seperti PC, Personal Computer, dan PDA, Personal Data Assistant. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh dalam New Economy, yaitu seperti yang disinggung pada bagian di atas. Perkembangan New Economy tidaklah lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu aspek fundamental yang di dalamnya setelah perkembangan komputer pertama, perkembangan teknologi informasi tidak pernah surut. Setiap beberapa waktu selalu bermunculan perangkat keras yang baru dengan teknologi beberapa pula. Dari sisi dimensi, segenggam tangan saat ini, perkembangan perangkat keras ini juga diiringi dalam perkembangan perangkat lunak yang mendukung keras, juga diiringi perkembangan yang mendukung pengoperasian perangkat keras yang diciptakan. Sebagai perkembangan perangkat lunak, khususnya sistem informasi melahirkan banyak turunan produk dari Unix, Microsoft Windows, Apple Mac OS, Sun Solaris, hingga Linux. Perkembangan teknologi komunikasi tidak kalah cepatnya dibanding dengan teknologi komputer. Nah, di sini manfaat dari informasi dan komunikasi di organisasi korporat, yaitu 1. Perusahaan semakin mudah untuk mengelola. Nah, dengan adanya ini, finansial yang mereka miliki sekaligus mampu mendapatkan informasi pada seputar kondisi finansial segera mereka dengan internal. Nomor 2, yaitu implementasi infrastruktur telekomunikasi yang handal akan semakin memperkuat koordinasi antar lini perusahaan sehingga setiap perusahaan yang terjadi suatu lini akan cepat terselesaikan. Nah, manfaat yang ketiga yaitu dengan menggunakan perangkat Linux Enterprise Resource Planner, perusahaan akan memperoleh manfaat berupa integrasi data yang dimiliki. Manfaat keempat yaitu penggunaan unit kontrol produksi akan semakin merapatkan kegiatan produksi yang telah ada untuk kemudian akan mencapai hasil yang optimal. Nah, kendalanya. Nah, di sini ada kendala dalam tantangan implementasi teknologi informasi, yaitu selain manfaatnya yang besar, perusahaan juga mendapatkan kendala dan tantangan yang besar pula. Mengimplementasikan teknologi informasi secara umum, kendala yang dihadapi adalah arus perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Ketika perusahaan mengimplementasikan teknologi yang selalu baru, ia harus menghadapkan dengan harga yang tidak murah dan durasi pergantian yang baru. Produk yang begitu cepat, yakni sekitar 5 tahun. 5 tahun dikatakan menjadi produk usia yang cukup tua bagi perangkat komputer karena sudah akan mendekati perbedaan performa yang signifikan dibandingkan perangkat yang baru. Nah, dari semua itu, permasalahan juga akan timbul ketika perusahaan harus memiliki vendor seperti Microsoft dan Oracle. Bisa saja mereka pilih dalam implementasi infrastruktur mereka, namun untuk jangka panjang mereka akan sangat terikat oleh dua kata vendor mereka. Harga yang ditawarkan juga termasuk kategori mahal dalam setiap produknya. Jadi, untuk perusahaan menengah ke bawah harus memikirkan masak-masak atau matang-matang terkait kegiatan ini. Nah, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu perkembangan teknologi
dalam komunikasi yang sedemikian pesannya telah mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia, termasuk aspek perekonomian. Sebuah organisasi yang berorientasi pada profil perusahaan diharuskan untuk terus mengembangkan sistem internal yang mereka miliki agar tidak kalah dalam perusahaan pesaingnya. Sistem internal yang dimaksud tentu saja adalah teknologi informasi dan komunikasi. Sistem internal yang dimaksud tentu saja adalah teknologi yang berkaitan dengan sendiri ketika diimplementasikan dalam organisasi perusahaan. TIK akan semakin mempermudah pekerjaan dan menjadi rutinitas perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, sisi manajemen juga akan terbantu berkat penggunaan sistem informasi yang membantu mereka dalam pengambilan keputusan bisnis ataupun untuk mempererat koordinasi antar lini dalam perusahaan. Teknologi informasi, komputerisasi, telekomunikasi, dan internet turut memperbesar peluang perusahaan untuk mencapai pasar yang menjadi tuju. Melalui penggunaan sistem protect web sitter yang sistem commerce dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar terus berupaya pangsa yang mereka miliki untuk semakin besar profilnya. Nah, jadi intinya seperti itu tentang perkembangan ekonomi, neo ekonomi itu. Terima kasih, itulah pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tersinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.